Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ihwatillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk di hadis as-sabi'a asyara. Hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus, semoga Allah meridainya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan ihsan pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Kalau kamu membunuh, maka perbagus pembunuhan. Wa idza dabahtum fa ahsinu dzibhah. Dan apabila kamu menyembelih, maka perbagus sembelihan. Fal yuhidda ahadukum safratahu wal yuris dabihatahu. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pesonya, kemudian mengistirahatkan sembelihannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab Usaid wa Daba'ih. Saudara yang saya hormati, hadis ini merupakan hadis yang sangat istimewa, karena hadis ini menjelaskan kepada kita satu kaidah yang umum. Apa itu satu kaidah yang umum? Dorongan supaya seseorang dalam segala sesuatu itu ihsan. Dalam segala sesuatu itu baik. Ini keistimewaan hadis demikian. Sehingga sekalian kita pantas untuk menghafalkan hadis ini, untuk menancapkan di dalam hati, merenungi kandungannya, mengamalkan kandungannya, karena hadis tersebut demikian istimewa seperti yang kita sebutkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha katabal ihsan. Kalau diterjemah letterlet, sesungguhnya Allah telah menuliskan ihsan. Tapi makna kitabah di sini, sebagaimana diterangkan oleh para fuqaha, para usuliyun, mereka mengatakan kitabah dalam Al-Quran itu maknanya wajib. Berarti kalau diterjemahkan sesuai kaidah bahasa, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan. Dan banyak nanti kita saksikan di dalam Al-Quran, kalimat kataba itu maknanya wajibah. Semisal Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat 103. Kata Allah, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah bagi orang yang beriman kitaban mawquta. Apa maknanya kitaban mawquta itu? Diwajibkan, ditentukan waktunya. Ya, ditentukan waktunya. Kemudian juga satu ayat yang tidak asing bagi kita. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Apa maknanya kutiba alaikumusiyam? Diwajibkan atas kalian berpuasa. Sehingga makna kalimat innallaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita berbuat ihsan. Ada nas yang menguatkan bahwasannya makna sesungguhnya Allah itu mewajibkan kepada kita berbuat ihsan. Di antaranya surat An-Nahl ayat yang ke-90. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan supaya seseorang itu berbuat adil, supaya seseorang berbuat ihsan. Hukum perintah, asal hukum perintah itu wajib. Kecuali ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah, atau mungkin dari wajib menjadi mubah, atau ke hukum-hukum yang lain, baru nanti kita hukumi kalau memang ada dalil yang menunjukkan ke arah itu. Tapi secara asal, ketika Allah mengatakan ya'muru bil adli wal ihsan, berarti hukum asalnya ihsan itu satu kewajiban. Demikian pula Allah katakan di ayat yang lain, di surat Al-Baqarah ayat 195. 1995. Kata Allah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah kalian, sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Nah, ini wallahu ta'ala alam dari sisi tentang innallaha kataba ihsan, itu maknanya Allah mewajibkan kepada kita berbuat ihsan. Mewajibkan kepada kita berbuat ihsan. Lalu apa sebenarnya makna ihsan? Ihsan itu maknanya apa? Kalau ihsan yang dimaukan itu tingkatan agama yang paling tinggi, mungkin pernah kita sampaikan. Islam itu kan memiliki 3 tingkatan. Agama itu memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama Islam, tingkatan yang kedua iman, tingkatan yang ketiga ihsan. Masih ingat hadis Jibril itu? Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Terangkan Islam itu demikian. Ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Terangkan iman itu demikian. Kemudian akhbirni anil ihsan. Rasulullah menerangkan ihsan itu anta budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kalau ihsan yang dimaksudkan itu tingkatan agama yang paling tinggi, berarti menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau nggak bisa, rukun yang keduanya, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihat kamu. Itu ihsan kalau yang dimaukan itu adalah ihsan berkaitan dengan tingkatan agama yang paling tinggi. Adapun ihsan yang dimaukan di sini, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita ihsan. Kalimat ihsan itu masdar. Kalau nanti belajar bahasa Arab, ihsanan itu bentuk timbangan daripada af'ala yuf'ilu if'alan. Sulasi majid. Jadi dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Ahsana yuhsinu ihsanan. Itu masdar. Adapun dari sisi makna, yang disebut dengan ihsan itu isalun naf'i ilal akharin. Kalau ditanya, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan. Apa artinya Allah mewajibkan ihsan di sini? Allah mewajibkan supaya kita itu isalun naf'i lil ilal akharin. Menyampaikan manfaat kepada yang lain. Jadi setiap kita punya kewajiban menyampaikan manfaat kepada yang lain. Manfaat apa saja? Ya. Bahkan diterangkan barang siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, lakukanlah. Lebih-lebih lagi manfaatnya itu adalah manfaat agama. Karena tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat dibandingkan dengan permasalahan agama. Umpamanya kalau kita berbuat baik kepada teman membelikan pulsa. Itu maslahatnya hanya sebatas dunia. Atau kita berbuat baik kepada teman, satu misal ke kampus atau pulang kampus kita boncengkan. Maslahatnya hanya sekedar dunia, kan? Tapi ketika seorang memberikan manfaat kepada yang lain berkaitan dengan agama. Ada temannya yang belum ngaji, dia ajak ayo ngaji. Kebaikannya bukan hanya sebatas di negeri dunia, tapi melampaui kampung akhirat. Teman yang kita ajak ngaji akhirnya Masya Allah dia mengamalkan amal soleh. Setelah mengamalkan amal soleh, akhirnya dia bisa masuk surga. Dunia akhirat. Ini demikian. Jadi makna ihsan di dalam hadis itu artinya isalun naf'i ilal akharin. Dan ini hukumnya wajib. Apa misalnya? Misalnya kal ihsani lil walidain. Seperti seseorang
mengantarkan manfaat kepada orang tua. Mengantarkan manfaat kepada orang tua. Ya. Yang mengantarkan manfaat kepada orang tua itu bisa dengan cara kita memberikan perkara yang bisa bermanfaat bagi orang tua. Apa perkara yang paling bermanfaat kepada orang tua? Kalau bisa membimbing orang tua pada kebenaran. Umpamanya orang tua kita masih senang dukun, kita nasihati bapak, perdukunan itu syirik itu. Kemudian orang tua meninggalkan, itu masya Allah, itu namanya ihsan kepada orang tua. Kemudian misal berkaitan dengan yang di bawahnya, berkaitan dengan urusan dunia. Bapak kita seorang pekerja, kita bisa ringankan pekerjaannya. Bapak, saya nanti pulang kuliah akan bantu bapak. Itu namanya ihsan. Apa misal kalau nggak meringankan bebannya, bisa mencurahkan harta yang dia miliki. Saya sekarang sudah kerja pak. Ini nanti untuk pajak listriknya saya yang bayar. Ya. Nanti untuk berasnya biar saya yang beli. Itu namanya ihsan itu. Tapi kalau nggak bisa juga ihsan kepada orang tua itu dengan berucap yang baik. Ucapannya, tutur katanya yang baik. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu memanggil bapaknya ya abadi. Kata Imam Ibnu Qayyim di dalam tafsirnya Badail Tafsir, beliau menjelaskan kalimat abah itu ada unsur pengagungan dan penghormatan kepada orang tua. Ini namanya ihsan. Namanya ihsan. Kemudian pula ketika beliau mendakwai orang tuanya, beliau mengatakan, sungguh telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu wahai bapak. Ya, beliau menjelaskan kalimat yang seperti itu kalimat yang paling halus. Bukan mengatakan bapak kamu itu bodoh, tidak terpelajar, kuna. Tapi dengan kalimat-kalimat yang masya Allah sangat-sangat indah sekali. Ini ihsan kepada orang tua. Kemudian pula termasuk ihsan itu berbuat baik mengantarkan manfaat kepada arham. Kepada orang-orang yang punya hubungan kerabat. Kepada orang-orang yang punya hubungan kerabat. Ini wallahu ta'ala ini nanti juga termasuk ihsan. Demikian pula ihsan kepada tamu. Ihsan kepada tamu itu ya sesuai dengan kemampuan. Bahkan di hadis sudah disampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tamunya. Berarti seorang dituntut ihsan kepada tamu sesuai dengan kemampuannya. Dan ini pun hukumnya wajib. Sesuai kemampuan. Kalau kemampuannya hanya sekedar memberikan sapaan yang lemah lembut, ya, berikan sapaan yang lemah lembut. Tapi kalau lebih dari itu, bukan hanya sapaan, kita bisa kasih tempat yang nyaman. Karena ada kan orang dalam kondisi tertentu, tempat yang nyaman saja nggak bisa. Maaf ya, nggak bisa masuk ke dalam. Lah kenapa? Lah nggak punya ruang tamu? Ya sekedar mungkin berdiri tapi kita beri tutur kata yang bagus. Kalau lebih kita kasih ruang tamu, duduk di situ yang nyaman. Kalau lebih lagi berikan hidayah, hidangan yang bagus, masya Allah. Itu termasuk ihsan kepada tamu. Ini demikian. Terkadang pula ihsan itu nanti ada yang hukumnya sunnah. Kalau yang kita sebutkan tadi kan wajib, tapi sesuai dengan kemampuan. Tapi ada nanti hukumnya sunnah seperti sedekah tatawwu. Sedekah tatawwu itu berkaitan dengan sedekah yang tidak wajib. Ya, umpamanya kita punya teman kita punya uang, teman kita punya uang. Kemudian masuk makan siang, ya, kita membayari teman yang makan itu hukumnya sunnah itu. Kenapa hukumnya sunnah? Karena teman kita punya uang. Itu namanya ihsan yang sunnah. Ihsan yang sunnah. Tapi kalau dalam kondisi satu misal, ya, kita punya uang mau makan bisa, teman kita nggak punya uang untuk makan. Padahal dia sudah 3 hari 3 malam nggak makan. Kalau hari itu nggak makan, pingsan dia. Berarti kita memberikan bantuan kepada dia wajib karena kita yang mampu. Nah ini satu misal, ada nanti di antara ihsan itu ada yang mandub, ada yang sunnah seperti sedekah tatawwu. Sedekah tatawwu. Ya, kalau berkaitan dengan sedekah tatawwu ya kita nggak boleh celah.
Gak boleh celah, kamu itu kalau ke warung nggak pernah bayari saya. Lah kena duitnya kayak kowe nak. Ya, ini satu misal nggak boleh. Ya, kamu itu kenapa tidak pernah memberikan kepada saya sesuatu yang istimewa? Lah kamu saja mampu kok. Ya nggak boleh dicela. Kalau berkaitan dengan sedekah atau ini wallahu ta'ala alam. Saudara yang saya hormati, terkadang pula yang disebut dengan ihsan itu melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Misalnya melaksanakan kewajiban yang zahir maupun yang batin dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Itu juga digolongkan ihsan. Seperti sholat. Ihsan dalam sholat apa? Ya kita laksanakan sholat tersebut dengan sesuatu yang paling baik. Kita laksanakan wudhu dengan baik, ya? Pakaiannya yang baik. Kemudian ketika kita bergerak membaca, diupayakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ada kehadiran hati. Itu nanti ada termasuk ihsan itu melaksanakan sesuatu dengan kesungguhan. Kalau poin yang pertama tadi kan isalun naf'i lil akharin. Mengantarkan manfaat kepada yang lain itu ihsan. Tadi sudah kita sebutkan contoh-contohnya. Tapi bisa juga ihsan itu maknanya ya, melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Berarti nanti ada yang wajib. Ada nanti yang sunnah. Sunnah itu ya seperti melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Amalan-amalan yang sunnah, maka ini pun hukumnya sunnah. Wallahu ta'ala alam, itu sekilas tentang penjelasan tentang ihsan demikian. Kemudian Nabi katakan, apabila kamu membunuh, maka perbagus pembunuhanmu. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Kalau kamu membunuh, maka perbagus pembunuhanmu. Jadi maknanya ketika seorang membunuh itu diperintahkan memperbagus pembunuhan. Loh, apa boleh seorang muslim membunuh? Ada kan perkara-perkara yang disyariatkan untuk dibunuh. Ada kalajengking. Itu boleh kita bunuh. Apa perbedaan menyembelih dengan membunuh? Perbedaan menyembelih dengan membunuh. Sama-sama mematikan kan? Tapi ada unsur perbedaan, ya, ada unsur perbedaan. Kalau menyembelih itu mengalirkan darah dengan memotong dua urat. Tapi kalau membunuh itu ya intinya menghilangkan nyawa, itu namanya membunuh. Menghilangkan nyawa itu namanya membunuh. Ya. Di sini Rasulullah SAW perintahkan kalau kamu membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Misalnya membunuh manusia. Boleh bunuh manusia. Ya pokoknya dalam kondisi perang dengan orang kafir, ya, atau dalam kondisi sebagai algojo umpamanya. Pemerintah menugasi kita untuk mengeksekusi seseorang. Pemerintah ya. Berarti nanti di dalam Islam itu ada tata cara pembunuhan yang baik. Apa tata cara pembunuhan yang paling baik? Itu diterangkan oleh sebagian ulama. Kalau membunuh manusia yang paling baik itu adalah dipenggal kepalanya. Penggal kepalanya. Walaupun nanti di sayap sini mati bisa juga. Sayap sini akhirnya darahnya keluar, kehabisan darah, mati. Bisa kan? Ya. Bisa. Tapi itu bukan cara yang paling baik. Cara yang paling baik penggal kepalanya. Lu nanti awak itu urip. Gak mungkin kalau kepalanya hilang ya sudah nanti mati itu. Ya. Ini satu misal. Tidak diperbolehkan dengan cara mencincang. Kan ada kan kalau orang kafir itu, masya Allah, bagaimana kisahnya Hamzah, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu dicincang terlebih dahulu, dipotong-potong, para sahabat yang lain dipotong telinganya dulu, ya disiksa seperti itu, nggak boleh dalam Islam. Tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya. Itu demikian. Dikecualikan kalau berkaitan dengan kisos. Dengan kisos. Apa dengan kisos? Seperti ada seorang yang membunuh orang lain dengan cara dimutilasi. Wah, ngeri. Itu mulai menyeruak ketika yang di Jawa Timur itu ya. Yang jagal terkenal itu. Siapa? Rian. Nah, itu kan demikian kan? Lalu bagaimana kalau dalam kondisi dikisos?
Kalau dalam kondisi kisos, kalau memang walinya menuntut baru boleh. Samanya orang yang dimutilasi itu, walinya saya nggak terima. Pokoknya yang memutilasi anak saya harus dibalas dengan mutilasi. Berarti ya sama. Baru boleh dikisos. Tapi kalau bukan berkaitan dengan kisos tidak diperbolehkan. Bukan berkaitan dengan kisos tidak diperbolehkan. Walaupun orang kafir, taruhlah memerangi kaum muslimin dengan cara yang keji. Kalau orang kafir kan waliyadzubillah, kita saksikan di dalam memerangi kaum muslimin itu anak ditembaki, perempuan-perempuan yang tidak ikut berperang dibunuhi, ya. Karena pembunuhnya itu sadis. Wanita hamil dibelah, kemudian anaknya dikeluarkan. Kalau mungkin belahnya dibawa ke rumah sakit itu, sesar ya. Itu pakai pedang di situ, wah, karena cuma hanya sekedar belati kecil itu, ya, itu berarti tidak sesuai dengan Islam. Tidak sesuai dengan Islam. Tapi dalam kondisi-kondisi ketika satu misal berkaitan dengan pembunuhan secara umum, Rasulullah SAW perintahkan kalau membunuh itu dengan cara yang baik. Ini menjelaskan kepada kita Islam itu satu agama yang demikian indah. Demikian indah. Satu agama yang tidak keji. Walaupun orang sebengis apapun dia punya hak untuk dibunuh, bunuh dengan cara cepat. Ya, bukan dicincang, nggak boleh. Ini walau ta'ala. Kemudian Nabi katakan, kalau kamu menyembelih, perbagus sembelihan. Perbagus sembelihan. Bagaimana memperbagus sembelihan itu? Memperbagus sembelihan itu hendaknya alatnya itu alat yang tajam. Alatnya itu alat yang tajam. Makanya Nabi mengatakan fal yuhidda ahadukum safratahu. Hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pesonya. Peso yang tumpul bisa loh untuk menyembelih. Tapi terpotongnya kepala itu bukan karena tajamnya, tapi karena dorongan yang kuat. Putus akhirnya ya. Tapi kan menyiksa. Ini dalam menyembelih yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dipotong itu kalau pengen lebih komplit, termasuk ihsan dalam menyembelih itu, yang dipotong itu 4. Pertama, lubang nafas. Yang kedua, lubang makan dan minum. Sedangkan yang ketiganya 2 urat di sini. 2 urat itu. Itu yang paling cepat dalam menyembelih. Walaupun asalnya kalau hanya 2 lubang makan dan 2 lubang nafas, itu bisa juga mengantarkan kepada pembunuhan. Tapi paling cepat itu memotong 2 urat. Yang cerita kepada kita itu dokter. Ada ngomong ketika kita diminta ngisi ke tempat dia ceritakan kalau orang terputus 2 lubang makan dan nafasnya itu orang masih bisa hidup. Dia ceritakan namanya orang tersedak. Tapi di sini nggak bisa nafas, nggak bisa makan. Ada nanti dilubangi di sini untuk pernafasan bantuan itu masih bisa hidup. Iya benar. Begitu kan? Berarti kalau ingin mempercepat dalam menyembelih itu 4 yang kita sebutkan tadi. 2 urat ditambahkan 2 lubang makan sama lubang pernapasan. Ini yang keduanya demikian. Kemudian yang ketiganya termasuk menyembelih dengan cara yang baik itu membaca bismillah. Membaca bismillah. Ya. Kalau seorang membaca bismillah dengan sengaja, maka sembelihannya haram. Sembelihannya haram kalau dengan sengaja. Tapi kalau menyembelih dengan membaca bismillah, lupa membaca bismillah, maka ketika makan diperintahkan untuk membaca bismillah. Kita menyembelih ayam, lupa membaca bismillah, maka bagaimana? Berarti kita itu ketika makan diperintahkan membaca bismillah. Tapi kalau sengaja rasa bismillah opo, itu berarti haram. Itu yang ketiganya. Sedangkan yang keempatnya adalah seorang yang ahliyatul mudakki. Seorang ahli menyembelih. Siapa yang ahli menyembelih itu? Yang berhak menyembelih itu muslim, berakal, balik, ya. Kemudian ahli kitab juga boleh. Ahli kitab juga diperbolehkan. Tapi kalau selain ahli kitab
berkaitan dengan orang musyrik berarti nggak boleh. Tapi kalau sembelihannya orang Yahudi dan Nasara itu hukumnya halal. Ya, sembelihannya mereka halal. Pokoknya kita makan Kentucky. Punya siapa itu? Ya, orang Yahudi kan? Kalau mereka yang menyembelih hukumnya halal. Hukumnya halal. Tapi mereka itu orang musyrik itu, iya, khusus untuk mereka. Yahudi dan Nasara. Itu diterangkan oleh para ulama, itu demikian. Kalau alasannya loh Yahudi sekarang itu nggak seperti dulu, sama. Ya. Ketika ayat itu turun, wa ta'amul ladzina utul kitab hilul lakum, makanannya ahli kitab itu halal bagi kalian. Ayat itu turun, mereka sudah jahat. Sudah merubah ayat-ayat Allah diganti dengan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, itu sudah demikian, berarti sudah meyakini Uzair itu anak Allah, Isa itu anak Allah. Wal iyadu billahi amma yaqulun. Ya, itu demikian. Adapun kalau yang menyembelih itu orang musyrik seperti dukun, nggak boleh. Itu berarti tidak ihsan dalam menyembelih. Itu yang keempatnya. Kemudian yang kelimanya, termasuk ihsan dalam menyembelih itu jangan menajamkan pisau di depan sembelihan. Kita asal di sini, sembelihannya di situ. Nah, delok nih. Itu nggak boleh itu. Ya, itu berarti tidak ihsan. Kemudian pula termasuk ihsan dalam menyembelih itu hendaknya tidak memotong kepalanya atau sesuatu yang lain sebelum betul-betul mati. Nggak boleh langsung kita penggal kepalanya, padahal belum mati nggak boleh. Kan ada leher itu, ada tulang lehernya kan? Yang disyariatkan ketika menyembelih itu cuman 2 lubang, makan, nafas, sama 2 urat. Adapun tulang lehernya masih. Baru nanti kalau sudah mati baru kita potong. Apalagi nanti kalau sampai dikuliti, bisa kecil-kecil itu dikuliti. Itu kita saksikan nanti kalau itu laki itu banyak kaum muslimin yang nggak paham itu. Ya, ini ihsan dalam menyembelih. Kemudian pula ihsan dalam menyembelih itu adalah salah satu contohnya tempat penyembelihan itu tidak dekat dengan binatang. Umpamanya kita nyembelih di sini, ya binatangnya jangan di sini. Kalau di sini kan kesannya mau diurutkan, wah antri ke penjagalan gitu. Nomor 3 saya. Itu bukan ihsan itu. Ya, tidak baik. Itu Allah Ta'ala alam, bentuk-bentuk ihsan dalam menyembelih diperintahkan demikian. Saudara yang saya hormati, ini pun menjelaskan kepada kita betapa indah Islam itu. Betapa indah Islam itu. Saudara yang saya hormati, dari hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Pertama, Allah mewajibkan kepada kita ihsan. Ihsan tadi dua makna kan? Pertama, mengantarkan manfaat kepada yang lain. Kalau kita bisa beri manfaat kepada saudara kita, berikan manfaat kepada saudara kita. Ya, itu wajib hukumnya, sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Laksanakan, ya, mengantarkan manfaat kepada yang lain. Ketika kita mampu laksanakan, itu termasuk perkara yang diwajibkan. Gak boleh pelit. Ya, apalah manfaat yang kita punya? Kita punyanya fisik tolong. Kalau fisik saya nggak punya itu, saya punyanya cuma akal yang cerdas. Kasih akal yang cerdas. Saya akal yang cerdas nggak punya itu, lemesan, goblok. Punya yang lain kan, doa, kasih doa. Kasih doa. Saya doa nggak punya itu. Kalau kamu fisik tidak punya, harta tidak punya, doa tidak punya, minimalnya jangan merepotkan orang lain. Jadi termasuk ihsan itu, ya. Itu yang pertama. Sedangkan makna yang kedua yang disebut dengan ihsan itu melaksanakan segala perkara dengan sungguh-sungguh. Berarti kalau ibadah ya sungguh-sungguh termasuk ihsan. Ini faedah yang pertama dari hadis demikian. Kemudian faedah yang kedua, hadis tersebut menjelaskan kepada kita dorongan supaya kita ketika membunuh itu dengan cara yang baik. Faedah yang kedua, membunuh cara yang baik itu ya kalau di masa terdahulu dengan dipenggal kepalanya itu yang paling baik. Tapi kalau di masa sekarang saya nggak tahu apa, kan eksekusi di masa sekarang itu macam-macam, ada yang diminumi obat, tahu-tahu mati, ada yang diselum saya
bayang gitu, itu sakit sekali. Ada yang duduk di atas kursi setrum gitu ya. Ada nanti yang model eksekusinya itu gantung. Ada yang model eksekusinya itu dengan cara ditembak. Tembak yang paling cepat itu di jantung bagian kanan, kiri. Nah, berarti di bagian kiri 2 jari ya. 2 jari dari sini ke bawah itu cepat mati. Itu biasanya bentuk-bentuk eksekusi demikian. Nah, ketika di masa sekarang eksekusi mana yang paling cepat? Itu yang paling baik. Itu yang paling baik menunjukkan kita itu walaupun kepada orang yang berbuat salah itu ada adabnya. Gak boleh kita balas, pamannya orang kafir mencincang kita balas dengan mencincang. Saya termasuk sedih ketika beberapa waktu yang lalu itu diedarkan CD. CD-nya itu di belakangnya itu ada background syahadat. Kemudian di depannya itu ada orang laki-laki yang pakai serban kelihatan matanya. Kemudian setelah itu menyembelih orang kafir, orang Amerika, tapi menyembelihnya itu dengan belati kecil itu. Itu menunjukkan dia nggak paham syariat, nggak boleh seperti itu. Dia nggak boleh seperti, ini untuk mengancam menteror mereka. Untuk mengancam menteror mereka nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh seperti itu. Ini satu misal, faedah yang keduanya demikian. Kemudian faedah yang ketiganya, hadis ini menjelaskan kepada kita, Islam itu rahmatan lil alamin. Salah satu bentuk rahmatnya kepada binatang pun diperintahkan berbuat baik. Banyak sekali nanti riwayat-riwayat, pokoknya kita latihan memanah, yang jadi titis-titisan itu burung nggak boleh. Burung saja nggak boleh, apalagi apel ditaruh di atas kepala. Karena ada orang tertentu kan, saya panggil latihan nembak. Lah apa susahnya? Apel. Tapi taruh kepalamu, bisa ndredeg nanti kalau merucut ke. Apalagi seperti itu kan? Ini menunjukkan Masya Allah betapa indahnya Islam. Kemudian di masa Nabi, ketika ada sahabat yang mengambil 2 anak burung. Lalu induknya itu mencari ke sana kemari, Rasulullah perintahkan lepaskan. Sesungguhnya kedua induknya itu gelisah mencarinya. Kemudian ketika ada seorang yang membunuh dengan cara dibakar semut. Saya masih lihat orang membunuh semut dengan cara dibakar itu memang kalau dipandang asiknya ya asik. Pakai ini semprotan kemudian isinya itu minyak. Nanti kita tinggal pegang api. Semprot itu kayak ada api gitu, nyembur itu. Kalau dilihat asik ya asik, tapi itu nggak boleh dalam Islam. Kemudian misal yang lain termasuk yang di masa sekarang terjadi bentuk tidak baik bermuamalah kepada binatang ketika seorang membunuh nyamuk dengan cara disetlum. Pernah lihat? Raket setlum itu kan? Itu kalau nyamuknya banyak, wah seneng gitu. Rokok gitu. Tapi dalam Islam nggak boleh, Lah nganyel oke. Saya sewengi rasa turu. Ya silahkanlah dicaplek atau apalah ya. Kok ditusuk gigi. Hanya kalau. Tapi intinya Masya Allah Islam itu agama yang sangat indah. Yang sangat indah. Berarti menjelaskan kepada kita sampai pada binatang pun kita diperintahkan berbuat baik. Kalau kita memelihara binatang, satu misal kita orang yang senang memelihara binatang, itu haknya diberi. Di Madinah itu pernah ada seorang yang pelihara onta. Ontanya itu dipaksa untuk bekerja tapi tidak dikasih makan yang layak. Diceritakan ketika Rasulullah mendekati onta tersebut menangis. Mengeluhkan kepada Nabi karena onta tersebut tidak diberikan haknya. Lalu Rasulullah tegur orang yang punya onta, bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya kalau kamu punya peliharaan yang dipelihara yang baik. Mungkin ada orang-orang tertentu kan ada yang hobi pelihara burung. Ada yang hobi pelihara jangkrik. Ada saya lihat tuh jangkrik itu dibelikan kurungan, kemudian yang bagus ya. Dan kita tanamkan kepada anak-anak kita, jangan sampai ketika mereka bermain berkaitan dengan binatang itu menyiksa, jangan sampai. Ini indahnya Islam sampai seperti itu. Kan sering kita saksikan anak-anak kecil senang dengan belalang akhirnya disiksa. Ada yang senang dengan kodok akhirnya dikasih lehernya itu dikasih tali.
Dia lompat ke sana kemari kemudian dia pegang talinya. Itu nggak boleh itu. Itu menunjukkan dia tidak rahmat kepada binatang. Islam mengajarkan yang demikian. Ini wallahu ta'ala di antara faedah hadis 3 perkara tersebut. Perintah ihsan dengan 2 makna yang kita sebutkan. Kemudian perintah ketika membunuh dengan cara yang baik. Sedangkan yang ketiganya hadis tersebut mendorong kepada kita supaya kita ini belas kasih kepada binatang. Pahalanya besar loh. Diceritakan di hadis itu ada seorang wanita masuk surga itu disebabkan karena berbuat baik kepada anjing. Pernah mendengar kisahnya? Ada anjing yang mengitari sumur, kehausan itu hampir mati. Lalu ada seorang wanita pelacur kemudian melepas sepatunya, kemudian dia sidokkan air ke dalam sumur, dikasihkan minum kepada anjing. Walaupun itu binatang berupa anjing, kalau memang kita membantu memberikan kebaikan kepada dia, berikan. Ya, itu demikian. Tapi kesebalikannya ada seorang yang mati masuk neraka itu sebabnya karena tidak berbuat ihsan kepada binatang. Mengurung kucing sampai mati. Enggak dibiarkan bebas mencari makan sendiri, dikurung tidak dikasih makan sampai mati, ini termasuk perkara tidak baik kepada binatang. Ini wallahu ta'ala satu hadis yang bisa kita sampaikan. Ya, insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan hadis yang ke-18. Ittaqillaha haitsu makun. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada. Mungkin demikian. Barangkali ada yang samar kalau mau ditanyakan. Kalau bisa kita jawab. Kalau nggak bisa kita carikan keterangan lebih dahulu. Masih yang soal pembelian orang yang sama soal tapi pembeliannya atau makanannya juga boleh dimakan. Dan yang kedua, biar kita dikasih makan atau hadiah dari orang yang pekerjaannya itu di bank konvensional atau di jasa asuransi itu kita hendaknya diterima atau tidak. Jadi berkaitan dengan ahli kitab, bukan hanya sembelihan. Semua makanannya yang mereka punya itu halal untuk kita. Selama memakannya halal, ya. Tapi kalau ini bakpao babi, ya jelas haram kan? Tapi kalau selama mungkin dia kasih kepada kita roti apa ini? Roti gaplek, kita makan halal. Kecuali kalau memang makanan itu adalah makanan perayaan syirik. Ini makanan apa untuk Natalan itu? Ya, pendapat yang paling hati-hati tidak boleh dimakan. Pendapat yang paling hati-hati tidak boleh dimakan. Ini makanan apa ini? Ini kue keranjang. Gongki patse. Gak boleh dimakan. Ya. Tapi selama makanan itu makanan biasa, makanan harian yang itu tidak ada unsur haram, berarti boleh dimakan. Sembeliannya saja boleh, apalagi makanan hariannya. Ini pendapat yang paling kuat dari kalangan jumhur ulama. Itu Allah Ta'ala. Kemudian dikasih makan sama orang yang bekerja dalam perkara yang haram. Tidak hanya di bank, ya, umpamanya ada seorang yang pekerjaannya itu sebagai perampok. Itu tak traktir sate. Lah ngopo? Dia ini baru bobol toko masak. Hanya begitu. Itu jelas enggak boleh, ya. Kalau jelas itu hasilnya dari hasil haram, jelas enggak boleh. Tapi ketika ada 2 kemungkinan, mungkin dia perampok, tapi juga punya sampingan. Sampingan apa ya? Petani macam gitu. Berarti kan kita nggak tahu apakah yang dikasihkan kepada kita itu hasil rampokan atau dari pertanian. Kalau dalam kondisi memang memiliki 2 kemungkinan yang disebutkan, apalagi yang dominannya dari halal, boleh dimakan. Tapi kalau dominannya dari haram, itu yang paling hati-hati, kita tidak terima. Lalu bagaimana kalau yang memberi kita itu orang tua, sementara orang tua kita kerjanya di bank? Kalau nggak dikirimi tanggal 0, ya nggak bisa bayar kuliah, nggak bisa makan. Tapi kalau dikirimi kok hasilnya dari hasil kerja di bank. Atau mungkin bapak kita jadi dukun. Dukun, maunya begitu. Bagaimana sikap kita? Itu pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Albani. Asalnya kita kalau bisa mandiri nggak boleh terima. Tapi selama kita belum bisa mandiri, pokoknya kita cuma bisanya mengharap dari orang tua, ya kita ambil secukupnya. Ambil secukupnya, nanti berusaha mandiri, setelah bisa mandiri, baru tidak mengambil pemberian dari barang yang haram.
Itu wallahu ta'ala. Jadi ada rincian kalau dari orang lain ya kita bisa. Cuma nanti ya adab-adabnya ada. Makanya kita khawatir nanti memunculkan fitnah, ya jangan langsung diteri sama ini ayam bakar kemudian muncul. Ya jangan ya. Kita bisa nanti terima kemudian kita buang atau kasihkan lele. Belum kok lele itu mangan haram, lele enggak ada halal haram ya. Ini wallahu ta'ala. Dari buruan seperti ditembak atau mencoba itu. Jadi buruan yang ditembak ataupun ditombak atau dengan cara yang lain, bahkan dengan memburu dengan anjing. Selama kita ketika menembaknya itu dengan membaca bismillah, maka halal. Atau anjing dengan syarat anjingnya itu anjing yang terdidik. Itu nanti ada dalam Al-Quran. Kalau anjingnya itu anjing terdidik, kita lepas baca bismillah. Kalau kita punya anjing yang terlatih, kita lepas baca bismillah, kita nunggu di pinggiran hutan. Tahu-tahu anjingnya keluar sudah membawa ayam alas, ayam hutan. Maka walaupun bekas gigitan anjing itu halal. Kalau yang memburu orang Nasrani, ini wallahu ta'ala. Yang saya tahu sembelihannya. Tapi kalau yang memburu orang Nasrani, wallahu ta'ala, saya belum dapatkan keterangan. Ya, itu wallahu ta'ala. Jadi demikian. Ya, tentunya ya binatangnya halal. Kalau yang diburu celeng, kan ada kan? Jelas haram ya. Atau mungkin yang diburu itu sesuatu yang bertaring atau yang berkuku tajam yang memiliki cengkeraman dari jenis burung, berarti nggak boleh. Ya, itu wallahu ta'ala. Walaupun yang memburu anjing, kalau kita lepas anjing dengan membaca bismillah halal. Itu kata Imam Al-Qayyim di Al-Ilmu Fadlu wa Syarafuhu, memberikan pelajaran kepada kita, anjing yang terpelajar dengan anjing yang bodoh itu ternyata mempengaruhi kedudukan hukum. Kalau kita punya anjing tapi nggak terpelajar, lepas pulang membawa buruan, itu nggak halal. Tapi kalau anjing yang terdidik itu kita lepas dengan baca bismillah, pulang membawa buruan, itu halal. Wallahu ta'ala. Jadi wallahu ta'ala alam. Tapi kalau secara umum berarti dia seorang muslim. Karena keumuman nas, kalau dia orang kafir, orang musyrik, tidak akan mungkin mendapatkan jaminan surga. Adapun dengan pelaturannya, itu kan dosa selain syirik. Adapun dosa selain syirik itu, kata Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa yang di bawah syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ya, ini wallahu ta'ala. Kalau secara umum berarti selain muslim tidak mungkin masuk surga. Tapi kalau seorang muslim berbuat dosa, kan nanti mendapatkan ancaman masuk neraka ya. Walaupun nanti pembahasannya tidak kekal di neraka. Tidak kekal di neraka. Tapi di situ menjelaskan kepada kita sisi kebaikannya kepada binatang. Sisi kebaikannya kepada binatang itu bisa menjadikan seseorang masuk surga. Ya, ini wallahu ta'ala. Cukup? Kalau di Jakarta itu di kampung saya atau di daerah wisata itu kebiasaannya kulitnya itu dijual. Jadi menjual kulit sembelihan itu tidak dihitung kurban. Hadisnya diterangkan dalam satu riwayat, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit kurbannya, sembelihannya, maka tidak dihitung berkorban. Gak boleh dijual. Lah kalau nggak dijual apa? Ya silahkan. Mau dimakan sendiri boleh, mau disedekahkan boleh, mau dimanfaatkan boleh. Dimanfaatkan itu misal kulit ini tangguh jaket, tak bikin tas, atau mungkin tak bikin sepatu, boleh saja. Atau kalau dalam riwayat itu dibikin kirbah itu tempat air boleh. Tapi kalau disewakan nggak boleh. Namanya tak bikin jaket. Ini jaketmu sing kulit pedusnya. Yo, tapi nanti sesasi 50.000 ya, nggak boleh.
Karena ada unsur jual beli. Itu Allah Ta'ala alam. Jadi nggak boleh dijual belikan. Ini Allah Ta'ala alam. Cukup sampai sini ya. Ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.